Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video atau playlist kali ini kita akan membahas, berbincang dan juga berdiskusi mengenai apapun yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Oke kelas, video ini bisa disaksikan baik untuk mahasiswa maupun praktisi televisi dan juga jurnalistik yang mau tahu lebih mendalam tentang apa sih kaitannya ilmu komunikasi dan juga dunia kerja, misalnya jurnalistik dan juga broadcasting di dunia TV. Oke, karena di ilmu komunikasi ada salah satu mata kuliah yang namanya reportase investigasi. Oke, kita sering mendengar kata-kata itu, bahkan reportase investigasi pernah diangkat oleh salah satu TV swasta sebagai nama program. Tapi tahu nggak sih reportase investigasi itu apa artinya? Oke, kita akan bahas terlebih dahulu yang namanya reportase. Reportase itu adalah kegiatan menghimpun, memilih, dan juga memilah suatu fakta untuk dijadikan naskah berita. Jadi ketika seseorang mau melakukan reportase, itu adalah kegiatan yang bertujuannya untuk membuat sebuah naskah berita. Baik itu nanti akan ditayangkan di televisi, di media cetak, dan lain sebagainya. Lalu kalau investigasi itu apa sih? Investigasi itu sama nggak sih sama interogasi dan lain sebagainya? Itu berbeda ya. Jadi investigasi adalah suatu penyelidikan yang menghimpun suatu kejadian. Apakah kejadian itu bisa diteliti melalui percobaan untuk menjawab sebuah pertanyaan, untuk mencari sebuah jawaban. Apakah memang di dalamnya itu ada unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai berita yang mengandung nilai informasi untuk masyarakat dan juga membutuhkannya. Oke, sebelum kita akan jauh lebih mendalam mengenai reportase investigasi, sebenarnya apa sih yang bisa dijadikan satu berita atau berita seperti apa yang bisa menarik? Sekarang analoginya seperti ini. Kalau misalnya ada contoh kasus anjing menggigit manusia, itu adalah hal biasa, itu adalah peristiwa yang biasa, tetapi bisa dijadikan satu berita yang mungkin akan memiliki nilai yang tinggi, yang akan menjadi perhatian masyarakat jika ada kasus manusia gigit anjing. Itu berbeda ya. Kalau anjing gigit manusia itu sudah biasa, satu peristiwa yang mungkin tetangga kita mengalami, saudara kita mengalami, tapi manusia gigit anjing itu adalah satu berita yang menarik untuk dikupas, bahkan untuk dijadikan reportase investigasi. Lalu pernah nggak sih kelas membayangkan ketika menonton sebuah berita, itu bagaimana berita bisa langsung ditayangkan ke meja siar? Bagaimana stasiun TV berita menayangkan secepat itu, seakurat itu, seaktual itu? Itu ada prosesnya ya. Yang pertama, satu berita akan dicari atau langsung dijadikan reportase, dicari secara investigasi oleh yang namanya kontributor lapangan atau kontributor. Kontributor biasanya itu didampingi oleh yang namanya reporter. Nah, reporter ini yang tugasnya membantu kontributor untuk melaporkan langsung ke redaktur. Dia akan mencatat apa yang terjadi secara cepat, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia akan laporkan ke redaktur. Lalu dikirimkanlah sebuah naskah ke redaktur yang nantinya akan diolah, disaring, difilter, lalu juga di-compare dengan berita yang lainnya dengan kejadian terkini yang nantinya akan dijadikan naskah berita atau yang namanya copy berita. Setelah itu dikirimlah ke editor. Nanti editor yang akan mengedit naskah dengan video yang sesuai. Misalnya kejadiannya berapa detik, lalu ditambahkan musik supaya lebih mendramatisir, lalu wawancaranya berapa detik. Oke, nanti tugas-tugas dari yang lebih mendalam terkait dengan suatu proses pembuatan berita akan dibahas di video selanjutnya. Saya akan membahas terlebih dahulu apa bagian-bagian dari naskah berita itu sendiri. Yang pertama ada slug. Slug itu adalah nama item berita untuk identifikasi berita itu berita apa masuknya. Misalnya di rundown berita supaya itu untuk mempermudah ketika nanti akan on air.
Lalu ada juga title, itu title judul beritanya, judulnya apa. Lalu ada yang namanya paket berita. Paket berita itu bermacam-macam atau format berita itu bermacam-macam. Ada yang pertama masuknya misalnya dalam paket. Paket beritanya sudah menjadi satu kesatuan paket, baik itu video, soundbite-nya, musiknya, dan juga dubbingnya itu sudah ada. Jadi sudah news anchor atau newscaster hanya membacakan lead beritanya saja. Lead berita itu apa? Lead berita itu kalau dalam piramida terbalik adalah intro atau kepala berita, hasil perasan dari semua penghimpunan berita yang ada, dibacakan oleh news anchor. Setelah itu dari ruang master control hanya menayangkan saja paket beritanya. Ada juga jenis berita yang namanya voice over. Voice over itu lead-nya dibacakan oleh news anchor. Biasanya lead itu berisi perasan berita itu tadi dibacakan sekitar 2-3 detik saja atau sampai 5 detik sudah cukup. Terdiri dari 2-3 kalimat saja. Lalu nanti tubuh beritanya itu yang namanya apa isi beritanya itu dibacakan juga oleh si newscaster. Itu masuknya dalam voice over. Jadi pada saat live itu dibacakan secara langsung. Oke kelas, dari apa yang tadi dijelaskan mengenai sekilas dari proses pembuatan naskah berita, nanti akan dijelaskan lagi bagaimana caranya membuat sebuah berita yang menarik dari kontributor, lalu juga difilter oleh produser, dikirim lagi ke editor dan lain sebagainya. Lalu yang namanya editor itu menjahit sehingga menjadi satu kesatuan jika itu memang ingin menjadikan paket. Lalu tadi kita membahas mengenai paket dan juga voice over. Apa sih yang membedakan kalau misalnya format paket berita lebih mudah, kenapa harus ada format berita VO atau voice over? Biasanya format VO atau menggunakan teknik voice over digunakan ketika berita itu baru saja terjadi, ingin segera ditayangkan dan tidak ada waktu untuk mengeditnya. Itu segera saja setelah naskahnya selesai dikirim ke ruang siar karena harus segera tayang. Misalnya contoh ketika ada banjir di Jawa Barat atau khususnya di Kota Bandung. Kalau misalnya kita tayangkan di nanti sore, takutnya banjirnya keburu surut, jadi itu sudah tidak aktual lagi. Jadi makanya berita itu segera ditayangkan, lead-nya dibacakan oleh newscaster atau juga news anchor, termasuk tubuh berita yang menjadi isi beritanya itu dibacakan juga oleh si news anchor tersebut untuk keakuratan waktu, jadi supaya cepat-cepat tayang dulu, begitu. Oke kelas, jadi itu tadi mengenai reportase investigasi dan juga berkaitannya dengan penulisan naskah berita khususnya untuk televisi. Untuk lebih detailnya lagi mengenai penulisan naskah berita yang sesuai dengan piramida terbalik, pasti penasaran kan? Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dulu video ini supaya nanti akan ada banyak lagi video-video yang bermanfaat, khususnya video dalam playlist kelas ini menambah lagi tentang apapun yang berhubungan dengan ilmu komunikasi karena masih banyak sekali. Karena apa? Ilmu komunikasi adalah layaknya seperti manusia yang sedang bernafas. Dimanapun kita perlu berkomunikasi, maka dari itu amat sangat penting kita untuk mempelajari ilmu komunikasi. Sampai ketemu di lain video. Sehat selalu dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman mahasiswa, ke teman-teman praktisi, dan juga yang lainnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.